Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Uliardani dari Prodi Teknik Geologi 2019, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai film Echinodermata. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai paleontologi. Nah, apa sih paleontologi itu? Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan praaksara. Paleontologi juga mencangkup studi fosil untuk menentukan evolusi atau organisme dan interaksinya dengan organisme lain di lingkungannya atau paleoekologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Echinodermata. Nama film Echinodermata sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti echinos, duri, dan derma, kulit. Sehingga jika digabungkan, Echinodermata berarti hewan yang kulitnya berduri. Beberapa contoh khas dari film Echinodermata ini antara lain adalah seperti bintang laut atau starfish, bulu babi atau si urchin, teripang atau si cucumber, dan bunga leli laut atau si lilai. Selain itu, Echinodermata juga tidak memiliki anggota yang bersifat parasitik. Echinodermata juga memiliki kemampuan besar untuk meregenerasi. Nah, penyebaran Echinodermata sangat luas dan film ini terdiri atas 5.300 spesies dengan sejumlah besarnya berupa fosil. Nah, ciri-ciri umum pada film ini antara lain adalah golongan ini hidup di laut secara sesil atau fagil. Sesil sendiri itu artinya mereka tidak dapat berenang dengan bebas di dasar lautan. Sedangkan fagil, mereka dapat berenang bebas di dasar lautan dan bergerak bebas di dasar lautan. Golongan ini juga hidup berkisar antara dasar laut di daerah litoral hingga abisal. Struktur tubuh anggota film ini juga mempunyai kesamaan, yaitu semuanya dalam film ini memiliki xylem atau ruang tubuh, memiliki mulut, memiliki perut, memiliki usus, memiliki anus, dan mempunyai simetri radial yang terdiri atas 5 bagian. Di samping itu juga, golongan ini memiliki alat perlengkapan khusus berupa suatu sistem saluran air atau yang kita sebut sebagai water vascular system. Saluran air ini terdiri atas plat-plat madreporit, stone kanal, ring kanal, radial kanal yang memancar kelima jurusan tersebut. Echinodermata sendiri memiliki saluran air yang sering disebut sebagai sistem ambulakral. Sistem ini digunakan untuk bergerak, bernafas, atau untuk membuka mangsanya yang memiliki cangkok. Ciri umum lainnya adalah pada waktu masih larva, tubuhnya berbentuk simetris bilateral dan hidup sebagai plankton. Kemudian, ketika dewasa, dia akan bermetamorfosa menjadi simetris radial. Echinodermata juga tidak memiliki sendi ataupun rangka untuk bergerak, walaupun Echinodermata disebut sebagai hewan yang memiliki rangka luar. Nah, Echinodermata itu bergerak menggunakan sistem hidrolik atau saluran airnya, yang membuatnya membantu dalam pergerakan dia bergerak. Sistem saluran airnya ini mempunyai banyak tonjolan-tonjolan yang kita sebut sebagai kaki tabung atau tube feet pada bagian ventral lengan yang membantunya dalam pergerakan dan makan. Tubuh tertutup epidermis tipis yang menyelubungi rangka mesodermal atau rangka dalamnya. Rangka ini terdiri atas osikel atau plat-plat kapur yang dapat digerakkan atau tidak digerakkan. Pada sebagian hewan dari film Echinodermata ini bergerak dengan menggunakan kaki ambulakral atau kaki pembuluh. Gerakan pada kaki ambulakral dapat terjadi akibat perbedaan tekanan air. Kaki ambulakral ini memiliki rongga dan merupakan kelanjutan dari sistem pembuluh air yang berfungsi untuk bergerak atau bahkan bernafas, dan bisa juga untuk membuka cangkang pada mangsa barunya. Sistem pembuluh air di Echinodermata itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada madreporit yang merupakan lempeng dorsal yang berlubang-lubang sebagai tempat masuknya air laut ke dalam sistem pembuluh airnya. Yang kedua ada madreporicus, yaitu saluran batu. Merupakan saluran penghubung antara madreporit dengan saluran cincin. Yang ketiga ada circumolaris, yaitu saluran cincin, yang merupakan saluran melingkar yang mengelilingi mulutnya. Yang keempat ada saluran radial,
radialis, yaitu cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan dan berujung pada kakinya. Yang kelima, ada pada setiap kaki ambulakral berhubungan dengan gelembung otot yang disebut sebagai ampula. Pada sebagian hewan echinodermata yang pergerakannya itu tergantung pada kaki ambulakralnya, seperti pada bintang laut. Jika ampulanya itu berkontraksi, maka airnya akan tertekan masuk ke dalam kaki ambulakral. Itu bisa berakibat kaki ambulakralnya itu berubah menjadi menjulur panjang. Dan apabila bintang laut akan bergerak ke sebelah kanan, maka kaki ambulakral di sebelah kanan akan memegang benda di bagian bawahnya, sementara kaki lainnya itu bergerak dengan bebas. Selanjutnya, ampulanya itu akan mengembang kembali dan air akan bergerak berlawanan dengan arah masuk sehingga kaki ambulakral yang memegang benda tadi memendek dan menyeret tubuh hewan ini ke arahnya. Di samping kaki ambulakral itu terdapat pergerakan bintang laut dalam airnya itu dibantu oleh lengan-lengannya. Sistem reproduksi pada echinodermata ini memiliki jenis kelamin yang terpisah, yaitu di dalam echinodermata terdapat jenis kelamin jantan dan betina. Dengan saluran reproduksi yang sederhana, terdapat juga hewan-hewan echinodermata yang bersifat hermafrodit. Pada echinodermata, fertilisasi atau pembuahan berlangsung secara eksternal atau terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air laut. Klasifikasi echinodermata berdasarkan cara hidupnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada subfilum Pelmatozoa dengan cara hidup sesil dan subfilum Eleutherozoa dengan cara hidup vagil. Yang pertama ada subfilum Pelmatozoa. Subfilum Pelmatozoa ini beranggotakan 4 kelas, yaitu pertama kelas Cystoidea. Contoh dari kelas Cystoidea ini adalah Penthremites sp dengan ordo Eublastoidea dan subkelas Blastoidea. Ciri-cirinya itu adalah memiliki simetri yang jelas, terdiri atas 5. Spiraculumnya itu besar dan jelas. Anal spiraculumnya juga jelas dan sedikit dari spiraculum lainnya. Brachiolesnya itu tidak ada dan umurnya itu adalah Mississippi. Yang kedua ada kelas Crinoidea. Contoh dari kelas ini adalah Pentracrinus astericus dari kelas Crinoidea dan subkelas Articulata. Ciri-ciri dari contoh spesies ini, dia memiliki stem atau tangkai, kaliksnya kecil, memiliki dikiklis dan umurnya curam. Yang ketiga ada kelas Blastoidea. Contoh dari kelas ini adalah Penthremites godani dari ordo Spiraculata. Yang keempat ada kelas Edrioasteroidea. Contoh dari kelas ini adalah Cincinnatensis dari ordo Isopropida. Nah, itu adalah contoh dari subfilum Pelmatozoa. Sekarang kita akan membahas subfilum Eleutherozoa. Terbagi atas 4 kelas juga, yaitu yang pertama ada kelas Asteroidea. Kelas Asteroidea ini merupakan spesies echinodermata yang paling banyak jumlahnya, yaitu sekitar 1.600 spesies. Asteroidea juga sering disebut sebagai bintang laut. Bintang laut itu biasanya umumnya memiliki 5 lengan, tetapi kadang-kadang juga memiliki ada yang panjang dari suatu cangkram di pusatnya. Permukaan bagian bawah lengannya itu memiliki kaki tabung yang dapat bertindak seperti cakram untuk menyedotnya. Yang kedua ada kelas Ophiuroidea. Kelas ini itu terdiri dari 2.000 spesies. Contohnya adalah bintang ular atau Ophiotrix. Nah, spesies ini itu memiliki cakram tengah yang jelas terlihat dari lengannya, karena lengannya panjang-panjang sehingga memudahkannya untuk bergerak. Kaki tabung atau kaki ambulakralnya juga tidak memiliki alat hisap dan binatang menggular bergerak dengan mencambukkan lengannya. Cara hidup kelas ini itu di perairan dangkal dan dalam. Biasanya bersembunyi di bawah batuan atau rumput laut. Dia biasanya mengubur diri di pasir juga atau aktif di malam hari.
Contoh dari kelas ini adalah Ophiopina elegans dari ordo Ophiuridae. Yang ketiga ada kelas Echinoidea. Kelas Echinoidea ini berbentuk seperti bola pipih tanpa lengan. Nah, Echinoidea ini itu berbentuk seperti bola, misalnya bulu babi atau diadema sasatil. Diadema sasatil dan landak laut atau Arabsia punctulata. Biasanya ini mereka hidup pada batuan atau lumpur di tepi pantai atau dasar perairan. Makanannya adalah rumput laut, hewan yang telah mati, atau biasanya nokturnal. Permukaan tubuh hewan ini itu juga berduri panjang. Contoh dari kelas ini adalah Echinoid sp dari ordo Echinoidea. Yang terakhir ada kelas Holoturoidea. Nah, kelas ini memiliki tubuh yang memanjang seperti ketimun. Kelompok hewan ini biasa disebut sebagai teripang. Ada juga yang menyebutnya sebagai ketimun laut karena bentuknya panjang. Ketimun laut mempunyai tubuh bulat memanjang dengan garis oral ke aboral dengan sumbunya. Tubuh terlipat oleh kulit yang mengandung osikula yang mikroskopis. Di bagian anterior mulut terdapat 10-13 tentakel yang dapat dijulurkan dan ditarik kembali. Kelas ini meletakkan diri dengan bagian dorsal di sebelah atasnya. Kaki ambulakralnya dapat berkontraksi dan berfungsi sebagai alat respirasi. Echinodermata ini memiliki peranan yang banyak, salah satunya sebagai filter air. Karena semua Echinodermata ini sebenarnya tidak memiliki darah, untuk menggantikan darahnya mereka memiliki sistem vaskuler air di dalam tubuh mereka. Sama seperti darah, sistem ini membantu Echinodermata untuk melakukan sesuatu dengan tubuh mereka, seperti menyerap makanan, transportasi di dalam tubuh, pernapasan, dan lain-lain. Melalui sistem ini juga, air laut yang masuk ke dalam tubuh mereka dapat disaring dan berubah menjadi air laut yang lebih jernih. Selain itu, peranan lain dari Echinodermata itu adalah mencegah penyebaran penyakit. Karena sebagian besar Echinodermata itu dikenal sebagai omnivora, tempat mereka memakan hampir semua hal. Nah, ini tuh menjadi poin plus dari Echinodermata. Biasanya mereka akan memakan kotoran-kotoran di laut serta ikan yang sakit. Dengan melakukan hal ini, si Echinodermata ini sebenarnya bisa mencegah penyebaran penyakit yang mungkin keluar dari ikan yang sakit tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai filum Echinodermata. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan informasi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.